Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam YouTube channel Kerinduanku. Hari ini sama-sama kita akan membahas bagian yang kedua dari tema khotbah Jesus in the midst of our struggle. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau setia, Engkau mulia. Tidak ada kejahatan di matamu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Kau telah setia menuntun dan memelihara setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini karena Engkau yang masih baik dan berikan kami kesempatan yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dalam perikop Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayat ke-23. Bagaimana di tengah masalah pergumulan Yesus hadir. Bukan hanya hadir, tapi Yesus memberikan kepada kita damai dan sejahteranya. Dan misalnya gak hanya damai sejahtera, tapi Yesus memberikan kepada kita damai Roh Kudus. Dia memperlengkapi setiap kita. Dia bukan hanya hadir, dia bukan hanya damai sejahtera, tapi dia memperlengkapi kita. Bukan kita Roh Kudus, bukan kita kekuatan di tengah masalah kita. Dan hari ini kita akan membahas dalam bagian yang kedua, dalam satu kisah yang sama dalam Yohanes 20, tapi kita buka ayatnya dalam Yohanes 20, 24, dan ayat yang ke-25. Sebagian bagi setiap kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Setelah aku melihat bekas paku pada tangannya, dan setelah aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." That's why banyak orang yang disebut dengan iman Thomas. Iman yang melihat dulu, baru percaya. Bagaimana kita bisa melihat mujizat, kalau kita melihat itu baru percaya? Itu bukan iman namanya. Dan Ibrani 11 pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu enggak kelihatan dulu Pak. Iman itu kayak fenomena gunung es. Kamu lihat atasnya, kamu lihat mujizatnya. Tapi kamu enggak tahu di bawah seperti apa iman orang itu sama Tuhan. So hari ini kalau kamu mau ada mujizat dalam hidupmu, mau Yesus hadir dalam kehidupanmu, dalam tengah masalahmu, jangan punya iman kayak Thomas. Iman yang melihat dulu baru percaya. Iman yang lihat buktinya dulu baru percaya. Karena kalau kamu menghadapi hidup kamu bersama Tuhan dengan iman seperti itu, saya yakin tidak ada perkara besar yang mungkin kamu lihat dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu tunggu lihat dulu baru percaya. Dan kadang iblis ngasih masalah buat kita ragu. Seperti Thomas. Dan hari di bagian yang pertama kita akan melihat belajar dari Thomas. Mengapa keraguan berbahaya dalam menghadapi hidup ini? Mengapa Yesus mungkin gak bisa buat apa-apa di tengah hidupmu kalau kamu ragu? Yang pertama, doubts bring deception. Keraguan itu menipu kita. Maka ayat yang 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan di dalam lambungnya, aku gak akan percaya." Saat kita ada masalah, kita akan bisa melihat bahwa Iblis akan bilang sama kita, "Emang ada mujizat? Coba lo doa udah berapa lama? Udah berapa lama lo doa? Gak ada mujizat kan? Udahlah, berhenti aja doa." Mungkin sedang tengah masalah pergumulanmu sama keluargamu, sama rumah tanggamu, gak ada perubahan. Dan bahkan mungkin saat kamu bergumul bagi suamimu. Tapi terus suamimu bilang, "Buat apa lu gereja? Gak berubah kan keadaannya? Buat apa lu gereja berdoa? Tuhan juga gak dengar doa lo. Gak berubah ini. Anak-anak lu juga masih berantakan." Dan ketika itu, sekali dua kali mungkin kamu tahan. Tapi kalau doktrin itu terus masuk ke pikiranmu, lewat telingamu, kepikiran, dan kamu percaya, lama-lama kamu berhenti berdoa. Lalu kamu bilang, "Iya juga ya.
Dan kamu mulai tinggalin Tuhan. Sama kamu gak doa lagi. Dan disitulah iblis berhasil tipu kamu, Pak. Bu, disitulah iblis berhasil tipu kamu. Anak muda bilang, iya ya gue udah doa bertahun-tahun. Tapi bokap gak pulang-pulang. Gue udah gereja terus, gue udah pelayanan bahkan. Alkitab udah selesai gue baca bolak-balik. Tapi kalau gue gak berubah. Mungkin emang Tuhan seneng kali lihat gue susah ya. Mungkin emang Tuhan tuh gak ada. Mungkin Alkitab itu cuma dongeng. Dan kamu berhenti beriman. Kamu berhenti berdoa. Kamu berhenti melayani. Kamu berhenti ke gereja. Dan kamu percaya bahwa Tuhan seneng lihat kamu susah. Dan kamu percaya Tuhan gak dengar doamu. Dan kamu akan bilang, Tuhan kemang lu ada, tunjukin yang mujizat, baru gue percaya. Daripada saya bilang, Tuhan tidak hutang penjelasan apapun sama kita, tidak hutang apapun penjelasan sama kita, karena dia sudah membuktikan banyak hal buat kita. Yang paling simpel, karyanya di kayu salib. Dia membuktikan kasihnya sama kamu. Janjinya firm, dari pihak Tuhan nih firm, gak berubah. Tapi dari pihak kita yang ragu sama Tuhan. Yang kedua, kenapa ragu itu bahaya dalam hidup kita? Yang kedua adalah doubts create despair. Keraguan menciptakan keputusasaan. Di ayat yang ke-24 bilang gini, tapi Thomas, orang ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Saya percaya saat murid-murid kumpul, saat Thomas ajak kumpul, mungkin Thomas bilang, gak usah lah, ngapain di situ. Percuma di situ. Ini saya bilang, mungkin ada iblis yang di otakmu, hati, percuma lu gereja, gak ada yang berubah. Percuma lu doa, gak berubah kan? Ngapain doa? Ini saya bilang, pasti Thomas putus asa. Putus asa, kamu nyerah sama doamu. Tapi dengan kasih Kristus, demi kasih Kristus, saya bilang demi mimbar ini, jangan pernah kamu matikan mujizatmu dengan ketidakpercayaanmu. Sekarang sekali lagi, jangan pernah bunuh mujizatmu dengan ketidakpercayaanmu. Sekalipun kamu belum melihat, tapi tetaplah berdoa. Sekalipun kamu belum melihat, kalau bahasa ini belum ada nih titik terangnya, belum ada nih tanda-tandanya, tapi jangan pernah matikan mujizatmu dengan ketidakpercayaanmu. Alkitab bilang hidup kita hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Dan bagian yang terakhir saya bilang ada dikatakan the provision for the faithful. Penyediaan bagi orang yang percaya sama Tuhan. Dalam seri khotbah Jesus in the midst of our trouble. Ayat pertama, ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus keren, Yesus gak marah, Yesus gak baper, Yesus gak bilang, Thomas, mas. Orang Jawa Thomas itu mungkin ya. Gue kurang apa sih? Lu lihat banyak hal sama gue, kok lu gak percaya gue sanggup? Yesus gak baper, Yesus gak dimin Thomas. Yesus tuh kalau bahasa keren sekarang tuh Yesus tuh gak silent treatment sama Thomas. Yesus bilang ke Thomas, straight sama Thomas, taruh jarimu di sini, lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan sama lambungku, dan jangan kamu gak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus gak apa-apa, bayangin kalau Yesus apa? Yesus dimin Thomas, Yesus ajak murid-murid yang lain, tapi Thomas didimin sendirian. Saya percaya Thomas gak akan bangkit imannya. Saya percaya Thomas gak akan bisa percaya lagi sama Tuhan. Tapi disitu Thomas buktiin. Yesus katakan Yesus ngasih tunjukkan, cucukkan. Terus Thomas mulai percaya. Apa yang mau saya bilang? Faith renews our relationship. Saat kita kembali iman kita kuat sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan pun akan kembali dipulihin. Hal ini mungkin kamu udah lama gak gereja, kamu mungkin udah lama gak berdoa. Yuk hari ini saya undang setiap kita, boleh yuk kembali kamu datang lagi sama Tuhan. Kembali kamu maju lagi sama Tuhan. Dengan imanmu. Sedikit demi sedikit kamu baharui hubunganmu sama Tuhan. Percaya saya. Saat kamu mulai selangkah demi selangkah kembali sama Tuhan. Imanmu kembali bertumbuh.
dan kau mulai percaya sama Tuhan, seketika itu juga hubunganmu sama Tuhan kembali dekat. Saat hubunganmu kembali dekat sama Tuhan, imanmu makin lama makin kuat. Dan saat makin kuat, mujizat itu gak jauh dari kamu. Hari Yesus, seperti Yesus panggil Thomas. Yesus juga panggil kamu, Pak. Yesus juga panggil kamu, Bu. Yesus panggil kamu anak-anak muda. Yesus bilang, janganlah kamu gak percaya lagi, melainkan percayalah. Lihat betapa sering Yesus tolong kamu. Betapa sering. Saya bilang betapa kali ya. Berkasih penekanan. Kasihnya begitu besar. Begitu baik dia tolong kamu. Betapa sering dia tolong kamu. Betapa kali dia tolong kamu saat jatuh. Kamu mau jatuh. Betapa sering saat tiba-tiba udah di depan mata jurangnya. Tahu-tahu Yesus kasih tangan dan tolong kamu. Ayo kita kembali sama Tuhan. Ayo kita balik lagi sama Tuhan. Selangkah demi selangkah. Walaupun penuh dengan air mata. Ayo kita datang lagi sama Tuhan. Dan yang kedua, ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Faith restores our focus. Iman mengembalikan fokus kita. Tadi Thomas pasti kabur sama pandangan soal Yesus. Pasti bilang, Yesus kayak bukan Tuhan deh. Kok dia Tuhan, kok dia kalah sama maut? Kok dia bisa sih disalib dan dia gak bela dirinya? Kayak Yesus kan Tuhan deh. Tapi saat Thomas lihat Yesus berlubang paku di tangannya, lambungnya bolong dan dicucukkan jarinya, Thomas kembali sadar, oh, dia tuh benar Allah, dia tuh benar Tuhan. Makanya kembali Thomas bilang, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saat iblis udah berhasil ubah fokus kamu, dan kamu mulai kembali sama Tuhan, dia akan buat pandanganmu gak fokus pada masalahmu, tapi fokus sama mujizatmu. Fokus sama kebesaran Tuhanmu. Kunci adalah di hubungan kamu sama Tuhan. Semakin jauh kamu dari Tuhan, semakin besar masalahmu, semakin kecil Tuhanmu. Tapi semakin dekat kamu sama Tuhan, semakin kecil masalahmu, semakin besar Tuhan. Sama kayak pesawat. Kalau kamu lihat berdiri di lapangan dan kamu lihat pesawat, itu kecil pesawatnya. Tapi kamu pergi ke Soekarno-Hatta, kamu pergi ke bandara, pergi ke airport. Kamu lihat pesawat itu benar-benar gede. Isunya bukan pesawatnya kecil atau besar. Isunya sedekat apa kamu sama pesawatnya. Hanya saya bilang isunya bukan masalahnya besar. Isunya kamu lebih dekat sama masalah atau kamu lebih dekat sama Tuhan. Sama seperti Thomas yang mungkin gak fokus, gagal fokus. Dia sibuk sama masalahnya, dia sibuk sama Yesus disalibkan sampai lupa Yesus itu Tuhan. Saat Yesus temuin dia, hubungannya dipulihin, gaknya dipulihin. Thomas kembali percaya dan fokus pada Tuhan. Thomas kembali bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Hari ini apapun yang mengalami masalahmu, yuk kita kembali fokus sama Tuhan. Kita kembali tata hubungan kita sama Tuhan. Pulih lagi bentar sama Tuhan. Saya percaya saat kita dekat sama Tuhan, masalah ada, tapi Yesus pun juga lebih besar dari masalah kita. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Kita tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Naikkan pujian ini pada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang
Yesus, kami telah dengar firman-Mu pada hari ini. Kami boleh menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang menonton acara ini, setiap kami di tempat ini, yang mungkin mulai fokusnya pada masalah bukan sama Tuhan, yang mungkin mulai menyerah sama hidupnya, karena iblis berhasil buat kita makin jauh dari Tuhan, sehingga kita semakin fokus sama masalah sampai kita lupa Tuhan kita begitu baik, begitu setia, begitu besar. Kebesaran setiap iman yang mulai padam, iman yang mulai mau menyerah, setiap orang yang mungkin putus asa, kami di dalam nama Kristus, kekuatan dari surga memenuhi mereka. Mereka gak lagi ragu, tapi mereka menjadi percaya. Mereka gak lagi menyerah sama hidupnya, mereka yakin bahwa mujizat selalu ada bagi setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kembali pulihkan hidup setiap kami yang mungkin gak berdoa lagi karena putus asa. Namun kita gak pernah baca Alkitab lagi karena putus asa. Yang mungkin gak pernah gereja lagi karena menurut dia gue gereja tapi kok gak ada perubahan. Pulihkan semangat yang padam, pulihkan iman yang hancur, perbaharui. Setiap hari kami semakin dekat sama Tuhan. Dan sampai kami dekat sama Tuhan, kekuatan dari Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Kami percaya mujizat selalu ada bagi orang yang mengadakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Semangat saudara, semangat. Jangan pernah nyerah, tetap berdoa, tetap bergereja. Dan jangan lupa yang punya surga, Christ in love with you. Bye-bye.